Bahkan kesempatan yang sangat indah ini Kau masih tetap menyatakan bagi kami. Kami sangat bersyukur. Bahkan kami dapat menikmati pribadi-Mu juga semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami tak berindu di tengah-tengah ibadah kami. Kuasa Roh-Mu yang terus menuntun bahkan memenuhkan setiap kami Bapa. Bahkan kebenaran firman-Mu yang kami rindukan. Yang terus menguatkan iman percaya kami. Kami percaya saat ini akan dibukakan dengan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu penggembala sidang kami. Tetap kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami. Sepenuhnya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Dia sudah menebus kita dengan darahnya yang kudus. Ayo kita berikan sukacita yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Katakan kepada Tuhan. Berbahagialah. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang selalu di rumah Tuhan dengan penuh sukacita, memuji nama Tuhan, menikmati berkat firman yang selalu dilimpahkannya. Amin. Dialah Tuhan yang baik, penuh kasih dan sayang. Oh, terima kasih. Ada berkat yang besar dari dalam rumah Tuhan. Ada pertolongan ajaib Tuhan berikan. Ada kuasa. Haleluya. Terima kasih. Yesus sampai pria surga membela pelihara. Ada kuasa Tuhan. Ada kuasa firman yang akan melawan kita. Amin. Yang selalu diam di rumah Tuhan. Amin Tuhan. Menikmati berkat firman yang selalu dilimpahkannya. Dialah Tuhan yang baik, penuh kasih dan sayang. Ada berkat yang besar dari dalam rumah Tuhan. Ada pertolongan ajaib Tuhan berikan. Yang sakit Disembuhkan dan yang susah dihiburkan. Yesus sampai pria surga membela kita. Ada berkat yang besar dari dalam rumah Tuhan. Ada pertolongan ajaib Tuhan berikan. Amin. Yang sakit pun disambut. terima kasih Tuhan. Amin. Yesus sampai pria surga membela pria. Haleluya. Yesus sampai pria surga membela pria. Haleluya. Haleluya. Dialah yang sangat luar biasa bagi kita. Amin. Mari dengan kasih Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita masih tetap tinggikan Tuhan kita. Dia yang berkuasa atas kita. Yang sudah menjanjikan keselamatan yang luar biasa bagi setiap kita. Kita bawa hidup kita bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami memuji Tuhan. Oh. Haleluya. Sukacita yang besar kita bawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pelukis cakrawala yang sampai agak kaya. Amin. Pencipta alam semesta, pelukis pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Kami rindukan kuasa lawatan
Haleluya Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Kau pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Yang sanggup. Amin. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu. Kau bangkitkan pasti terjadi. Oh, datanglah dan berkata, Ku akan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Bahwaku dibatakan, mujizat dinyatakan. Diisyaratkan. Oh, betapa Tuhan kita luar biasa, amin. Keselamatan itu sudah menjadi milik kita. Asal kita tetap setia datang kepada Tuhan. Dialah yang setia kepada janjinya. Haleluya Tuhan. Dia sanggup menyelamatkan setiap. Terima kasih. Oh, haleluya. Kita rindukan kuasa lawatannya terus bersama-sama dengan kita. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita bawa pujian yang terbaik bagi Dia. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Janganlah dan berkata, Ku akan berkuasa. Saat hati bersatu, memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Balanku dibatakan, mujizat dinyatakan. Sekali lagi katakan, datanglah. Ku akan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Balanku dibatakan, mujizat dinyatakan. Revisionya, berikan kemuliaan bagi Dia. Yesus, Kaulah yang ajaib, Tuhan yang kami sembah dan kami puji. Haleluya. Silakan duduk, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita diberkati, amin. Kita berikan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Kembali dengan pujian ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih yang ku ingin.
diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya dan menikmati kuasanya dan Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami puji, kami tinggikan Engkau. Sungguh kami sangat bersyukur kesempatan yang indah ini ya Bapa. Kami mau membuka hati kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap menempatkan pribadi-Mu dalam setiap kehidupan. Itulah yang menjadi kerinduan kami Bapa. Hidup kami berkenan kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hidup yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sambut Dia Allah yang luar biasa. Kita buka hati yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita bawa hidup kita. Katakan kepada Tuhan. Bawa hidupku sekarang. Amin. tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, Penuhi Hatiku dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. penuhi hatiku sekarang. Mari dengan kasih Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Akan menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Agar aku lagi mendengar suara. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah.
Untuk peran selanjutnya dengan segala hormat kami serahkan kepada hamba Tuhan, kepada kepala sidang. Terima kasih. Jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, jadikan aku agar semua suku bangsa datang menyembah, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan. Jadikanlah hidup kami menjadi rumah-Mu, menjadi bait-Mu, menjadi rumah doa, rumah persekutuan, supaya hidup kami tetap terikat dengan Tuhan. Betapa hati kami sungguh bersyukur dan berbahagia ketika hidup ini dapat menjadi tempat kediaman Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami, Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami, bahkan Engkau membawa kami dalam perjalanan rohani kami sampai kepada tujuan panggilan surgawi, di langit baru, bumi yang baru, di kota Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapa, hati kami bersyukur, dan biarlah pujian yang sudah kami persembahkan sebagai rasa hormat syukur kami kepada Tuhan, biar kiranya nama Tuhan disukakan, dimuliakan. Hati kami juga tetap rindu haus akan firman-Mu, pengajaran-Mu yang selalu kami harapkan. Bila pemberitaan firman-Mu ya Bapa, urapi setiap kami, berikan kami pengertian, pemahaman, supaya hidup ini terus semakin dibaharui oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan hati kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari saya persilakan kembali duduk seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera dan salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita sekalian ya umat Tuhan. Salam. Mari lebih sukacita lagi, salam. Puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini dalam pemeliharaannya yang sungguh sempurna dan luar biasa. Kami juga menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah pelayanan kita ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBI UCM Batam. Kiranya Tuhan memberkati kita. Di dalam limpah anugerahnya kita diberi kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur, bahkan juga saudara hati yang betul-betul terbuka terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya yang akan terus melengkapi, mempersiapkan kita menjadi satu umat yang layak di hadapan Tuhan. Kita masih mengikuti tema kita bagaimana Tuhan menuntun gerejanya, umatnya dalam perjalanan rohani, seperti Tuhan pernah menuntun bangsa Israel dalam perjalanan ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Oleh sebab itu, di dalam menuntun umatnya di tengah-tengah perjalanan melewati padang gurun,
Tuhan berfirman supaya umatnya membangun tempat kehadiran Tuhan. Itulah yang disebutkan dengan kemah suci. Hal yang sama bagi kita gereja Tuhan. Kita juga harus membangun tempat kehadiran Tuhan. Ya, kemah suci. Supaya Tuhan dapat hadir dan berdiam di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah gereja yang akan menuntun gereja itu sampai kepada tujuan ataupun maksud Allah. Kita sudah melihat dari kitab Keluaran pasal 25, ya, ayat 8 sampai kepada ayatnya yang ke-9. Ya, bagaimana Tuhan berfirman supaya kemah suci, tempat kehadiran ataupun kediaman Tuhan itu dibangun. Ya, saya masih kutip ini saudara, ya, untuk kita melanjutkan ya daripada firman ini, ya, apa yang Tuhan kehendaki dari tengah-tengah umatnya. Saya kembali kutip Keluaran 25 ayat 8, kita awali sampai kepada ayat 9. Demikian firman Tuhan. Iya, puji Tuhan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Terus. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Iya, terus. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci. Iya, terus. Dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Iya, nah puji Tuhan. Jadi ayat 8 ini sampai ayat 9. Ya, dikatakan ayat 8. Ya, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Ya, ini poin yang pertama yang akan saya mau tekankan. Ya, membuat tempat kudus ataupun kemah suci. Yang kedua, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, kalau kemah suci itu sudah dibangun, sudah dibuat, sudah dipersiapkan, maka Tuhan akan hadir. Ya, saya sudah singgung pada minggu yang lalu, kalau Tuhan tidak hadir, ya, itu suasana ataupun tempat yang Tuhan betul-betul muak. Tuhan benci. Ya, sudah. Tuhan pun pernah membenci ibadahnya Israel, ibadahnya umat Tuhan pada zaman Nabi Amos. Kenapa Tuhan benci ibadah dan pelayanannya? Karena Tuhan tidak hadir. Ya, Tuhan tidak hadir di situ. Sehingga ibadah dan pelayanan yang mereka lakukan pun, kegiatan-kegiatan rohani yang mereka lakukan pun, itu menjijikkan bagi Tuhan. Ya, maka dibutuhkan ya kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya supaya Tuhan tidak muak. Amin. Ya, jadi yang pertama tadi membangun tempat kudus bagi Tuhan. Yang kedua, supaya Tuhan hadir ataupun diam di tengah-tengahnya. Lalu ayatnya yang ketiga itu dikatakan, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Poin yang ketiga, kemah suci itu harus dibentuk, dibangun sesuai dengan pola ataupun konsepnya Tuhan. Bukan pola ataupun konsepnya manusia. Bukan menurut kehendak ataupun seleranya manusia. Tetapi menurut kehendak Allah, menurut polanya Allah, menurut konsep yang sudah Allah tentukan. Ya, saya akan sampaikan satu persatu supaya kita betul-betul mengerti, memahami dengan baik. Ya, dimulai dari bagian pertama tadi dalam ayatnya yang ke-8. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Ataupun kemah suci. Ya, membuat tempat kudus ataupun kemah suci. Kata kemah suci atau tempat kudus ini terdiri dari dua kata. Satu kemah, satu suci. Kemah ini adalah suatu kemah tempat yang bisa dipindah-pindah. Ya, sudah. Jadi tidak permanen. Kalau ada gambar kemah sucinya, tabernakelnya, ya, saudara. Jadi selama dalam perjalanan di padang gurun,
kemah ini bisa dipindah-pindah. Tidak permanen, tidak menetap di satu tempat. Ketika mereka berkemah di kaki Gunung Sinai, ya di sana dipasang kemahnya. Ketika mereka nanti pindah ke tempat lain, dalam perjalanan berikutnya dipasang lagi. Iya, sudah. Jadi kata kemah itu berbicara tentang tempat yang tidak permanen. Artinya kehadiran Tuhan tidak permanen di satu tempat. Ya, jangan berpikir bahwasanya Tuhan hanya hadir di tengah-tengah gedung ini, gereja ini. Tetapi Tuhan dapat hadir di segala situasi dan kondisi. Amin. Ya, oleh sebab itu digambarkan seperti kemah. Ya, saudara. Nah, kemah itu dapat berpindah di mana saja. Ya, di mana saja dia ditempatkan. Demikian halnya dengan Tuhan. Tuhan dapat hadir di segala tempat. Amin. Ya, saudara. Sekali lagi, Tuhan dapat hadir di segala tempat. Sepanjang tempat itu kudus. Ya, bicara tentang kemah itu bicara tempat yang tidak permanen. Di mana Tuhan tidak permanen tinggal ataupun hadir di satu tempat, tetapi Tuhan dapat hadir di segala tempat, Tuhan dapat hadir di segala situasi kondisi. Ketika hati kita senang, Tuhan bisa hadir. Ketika hati kita sedih, di situ pun Tuhan hadir. Ketika kita susah, di situ pun Tuhan hadir. Amin. Ya, sudah. Ini berbicara tentang situasi kondisi yang bagaimanapun Tuhan dapat hadir di sana. Sedangkan kata yang kedua tadi adalah suci. Ya, suci. Saudara yang terkasih, ya, kemah suci ini berbicara tentang tempat yang suci. Ya, tempat yang suci. Mereka harus membangun kemah suci atau tempat yang suci bagiku, kata Tuhan. Supaya Tuhan dapat hadir di segala situasi dan kondisi sepanjang tempatnya itu suci. Haleluya. Ya, sebelum lebih jauh kita memperhatikan bahwasanya ya, bicara tentang kemah suci, ada kemah suci yang jasmani, ada kemah suci yang rohani. Ya, jadi ada yang jasmani, ada yang rohani. Ya, dan tentu dimulai dari hal yang jasmani, baru yang rohani. Kitab Korintus mencatat begini, ada tubuh jasmani pun ada. Ada tubuh yang rohani. Kita ini memiliki tubuh jasmani yang sekarang ini ketika kita di bumi. Tetapi bukan ini yang menjadi tubuh kita yang permanen, tidak. Ini selama kita masih di bumi. Nanti di sorga ada tubuh yang akan Tuhan beri, namanya tubuh rohani ataupun tubuh kemuliaan. Amin. Ya, kalau tubuh rohani ini terbatas. Ya, terbatas. Ya, Saudara. Nah, terbatas oleh umur, terbatas oleh kelemahan. Ya, terbatas oleh banyak hal. Ya, mungkin ketika kita masih muda, umur 20 tahunan, kita masih fit, masih kuat. Ya, tapi mulai umur 30 tahun, ya mulai dipengaruhi ya oleh usia, waktu. Umur 40 tahun, wah ini makin ngeri. Ya, umur 30 tahun saja sudah rematikan. Ya toh, apalagi umur 40 tahun. Ya, belum lagi umur 50 tahun. Ya, Saudara karena masih umur 20 tahunan atau di bawah 30, ya masih fit, masih masih di sanalah puncak-puncak kekuatannya. Tapi kalau sudah umur 30 tahun nanti, apalagi selama ini banyak begadang, ya tidak menjaga kesehatan dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi. Ya, sangat mempengaruhi. Nanti umur 30 tahun mulai. Umur 40 tahun, ya istri dan anak-anakmu mulai mengalami penderitaan. Mulai mengalami kesusahan. Ya, karena sudah akan mulai merawat kita, mengurus kita, memperhatikan kita dan lain sebagainya. Apalagi kalau sempat umur 50 tahun, makin repot. Umur 60 tahun, wah, ya sudah dekat
dengan pintu gerbang kematian. Ya, saudara. Nah, setelah mati, ya, ini tubuh ini akan kembali kepada debu. Bukan tubuh ini yang akan kita pakai di sorga. Tetapi nanti di sorga, Tuhan akan memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang tidak dapat, ya, lemah, tidak dapat sakit, ya, tidak bisa tua. Dan juga tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sama seperti Yesus, ketika Yesus ada di bumi ini dengan tubuh jasmani, tubuhnya bisa terluka. Ketika dia dicambuk, tubuhnya bisa terluka. Ya, ketika dia lapar, saudara, dia bisa merasakannya. Ketika dia haus, bisa merasakannya. Ketika hatinya sedih, dia bisa menangis. Tetapi setelah dia bangkit dari kematian, dia hidup dengan tubuh kemuliaan, maka tubuh kemuliaan itu tidak lagi dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Amin. Maka suatu waktu murid-muridnya berkumpul di satu ruangan dengan pintu yang tertutup, Yesus bisa hadir. Kenapa? Karena sudah dengan tubuh kemuliaan. Maka ada tubuh jasmani, ada tubuh kemuliaan. Hal yang sama juga, ada kemah jasmani, ada kemah rohani. Ya, kemah jasmani ini dulu dibangun pernah pada zaman Musa. Mana kemahnya? Ya, gambar kemah selayang pandang juga. Terus. Iya. Saudara, kemah ini dulu pernah dibangun pada zaman Musa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Saudara yang terkasih, di sini Tuhan hadir dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tetapi saya mau sampaikan, ini adalah suatu gambaran. Ya, yang jasmani itu adalah suatu gambaran. Kemah suci jasmani ini suatu gambaran bayangan. Menggambarkan bagaimana suasana kerajaan sorga. Menggambarkan bagaimana ibadah dan pelayanan dalam suasana kerajaan sorga. Ini suatu gambaran. Yang jasmani itu menggambarkan. Oleh sebab itu dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-5. Ibrani 8 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ya. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Terus. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Ya. Ketika ia hendak mendirikan kemah. Terus. Ingatlah. Ya. Demikian firman-Nya. Terus. Bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu. Ya. Di atas gunung itu. Nah, jadi kemah suci yang dibangun pada zaman Musa itu dibuat sesuai dengan contoh. Ataupun sesuai dengan apa yang ada di sorga. Ya, sesuai dengan ibadah, pelayanan, tatanan yang ada di sorga. Maka diberikanlah kepada Musa ya, suatu gambaran. Itu tadi kita sudah melihat ini kemah sucinya. Ini gambaran. Ya, jadi kalau kita mau tahu bagaimana kerajaan sorga itu, bagaimana ibadah pelayanan di sorga itu, bagaimana keimamatan di sorga itu, kita bisa melihat dari sini contoh ini, dari gambar ini. Amin. Ya, tetapi saudara, ya, ada yang jasmani, ini yang jasmani, ada yang rohani. Yang rohani itu adalah kemah suci, yang rohani itu adalah hidup kita. Hidup saudara, gereja, jemaat. Ya, hidup kitalah yang menjadi kemah sucinya Tuhan. Tabernakelnya Tuhan. Hidup kitalah yang menjadi tempat kehadiran dan kediaman Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu hidup kita harus didasari dengan kesucian. Sebab Tuhan merindukan kemah suci. Ya, kalau gerejanya adalah, jemaatnya adalah kemah sucinya, maka jemaat itu harus didasari dengan hidup yang suci. Ya, mari sekarang saya tarik kepada kemah rohani dulu.
kemah rohani. 1 Korintus pasalnya yang ketiga. 1 Korintus pasal 3. Ayat yang ke-16 kita mulai. Demikian firman Tuhan. Iya. Tidak tahukah kamu Ya. bahwa kamu adalah bait Allah Kamu adalah bait Allah. Terus. dan bahwa Roh Allah diam di dalam Roh kamu? Allah diam di dalam kamu. Ya. Kamu adalah bait Allah, kemah sucinya Allah. Hidup kita ini, tubuh kita ini adalah kemah sucinya Allah. Amin. Iya. Dan Roh Allah itu, atau Allah yang adalah roh, diam di dalam kita. Karena itu terus 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Ya. maka Allah akan membinasakan dia. Ya, terus. Sebab bait Allah adalah kudus, Sebab bait Allah kudus. dan bait Allah itu ialah Dan kamu. bait Allah itu ialah kamu. Ya. Maka hidupmu sebagai bait Allah jangan sampai dirusak oleh dosa ataupun dunia ini, sebab hidup kita adalah kemah sucinya Allah. Ya, sekarang saya kutip terjemahan dulu. Terjemahan sederhana Indonesia dulu. Terjemahan sederhana Indonesia dari ayatnya yang ke-16 tadi. 16 supaya lebih jelas. Demikian. Jadi, ya, Jadi kalian harus mengerti. kalian harus bahwa mengerti. kita semua merupakan rumah Allah. Ya. Dan Roh Allah diam di dalam kita. Jadi kita harus mengerti, kita semua, saya dan saudara, adalah rumah Allah. Ya, ataupun tempat kediaman Allah. Ya, atau kemah sucinya. Ya, dan dilanjutkan, dan Roh Allah hidup di dalam kita. Ya, Roh Allah itu hidup dan diam di dalam kita. Lanjutkan terus. Kalau ada orang yang menghancurkan rumah Kalau Allah, ada orang yang menghancurkan rumah Allah, terus. maka Allah juga akan menghancurkan dia. Maka Allah juga akan menghancurkan, merusakkan hidupnya. Terus. Karena rumah Allah adalah suci. Iya. Dan secara rohani, Secara rohani, Allah adalah rumahnya. kita umat Allah adalah rumahnya. Iya, jadi ada rumah secara jasmani, ada rumah secara rohani. Rumah Allah secara jasmani, kemah suci jasmani, tadi saya sudah tunjukkan. Pada zaman Musa. Ya, ini yang jasmani. Ya, sekarang kemah suci yang rohani atau rumah Tuhan yang rohani itu adalah hidup kita. Hidup saya, hidup saudara. Ya, yang harus didasari dengan kesucian. Amin. Ya, supaya kita mengerti bahwasanya hidup kita adalah rumah Allah, kemah sucinya Allah, tempat kediaman Allah. Saya kembali tarik kepada kitab Korintus tadi. Tadi kita sudah membaca 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai kepada ayat 17. Baik juga dalam terjemahan sederhana Indonesia maupun juga terjemahan firman Allah yang hidup, itu dikatakan secara rohani. Ya, kitalah yang menjadi rumah Allah. Ya, pada pasal yang ke-6. Kita naik ke pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 masih 1 Korintus ayatnya yang ke-19 sampai kepada ayat 20 saya kutip. Demikian firman Tuhan. Iya. Atau tidak tahukah kamu Iya. bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Terus. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Iya, terus. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Iya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Terus. Karena itu muliakanlah Allah dengan Iya. tubuhmu. Nah, dikatakan dalam ayat 19 sampai kepada ayat 20 ini, ya, atau tidak tahukah kamu bahwasanya tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ya, tubuh kita ini, hidup kita ini adalah tempat kediaman Allah. Tempat kehadiran Allah. Rumah Allah. Rumah Allah yang kudus. Ya, baik kalau kita melihat dalam terjemahan sederhana. Terjemahan sederhana, kembali kita perhatikan ayatnya yang ke-19 ini.
Iya. Demikian firman Tuhan. Iya, janganlah. Janganlah lupa bahwa tubuh kita masing-masing seperti ruang maha kudus untuk Roh Iya. Allah. Jadi tubuh kita masing-masing adalah seperti ruangan maha kudus. Ya, seperti ruangan maha kudus. Tempat yang paling kudus. Ya, tempat kehadiran Allah. Ya, tempat kediaman Allah. Ini tujuan Tuhan. Kalau yang jasmani tadi, itu gambaran. Memberikan kepada kita suatu gambaran, pengertian, ataupun pemahaman. Ya, bagaimana sesungguhnya bait suci itu. Jadi itu memberi gambaran. Tetapi tujuan Tuhan yang sesungguhnya adalah bait suci rohani. Itulah saya dan saudara, gereja. Amin. Ya. Jadi ada kemah suci jasmani, ada kemah suci. Kemah suci jasmani ini memberikan suatu gambaran. Sehingga kita dapat mengerti. Kita bisa memahami. Oh begini rupanya sorga. Begini rupanya ibadah pelayanan di sorga. Begini rupanya ibadah pelayanan yang Tuhan rindukan. Begini rupanya ibadah pelayanan kehidupan rohani yang Tuhan dambakan. Kita mengerti melalui yang jasmani. Ya. Tetapi tujuan Tuhan bukan yang jasmani. Tujuan Tuhan adalah yang rohani. Hidup kita. Ya. Tuhan mau berdiam dalam hidup kita. Tuhan mau berdiam di tengah-tengah jemaat ataupun gerejanya. Ya. Supaya Tuhan menyertainya. Supaya Tuhan menuntunnya. Ya, supaya Tuhan membawanya sampai kepada kemuliaannya. Itu tujuan Tuhan. Ya. Jadi bukan yang jasmani, tetapi yang rohani. Ya, sekarang saya kutip kembali terjemahan sederhana dulu ayat 19. Janganlah lupa bahwa tubuh kita masing-masing seperti ruang maha kudus untuk Roh Allah. Iya, terus. Yaitu rohnya yang sudah kita terima dari Allah. Terus. Dan yang tinggal di dalam diri kita masing-masing. Artinya tubuh kita ini bukan milik kita sendiri Bukan lagi. milik kita sendiri lagi. Terus. Karena kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Terus. Yaitu darah Kristus. Iya, terus. Oleh karena itu marilah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Iya, oleh sebab itu marilah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Ya, ada kemah suci jasmani, ada kemah suci rohani. Yang menjadi tujuan Tuhan bukan yang jasmani, tapi yang rohani. Yang jasmani ini hanya memberikan kepada kita suatu gambaran supaya kita mengerti, memahami. Iya, sudah. Nah, ada gambar atau foto siapa? Foto saya pun boleh. Supaya lebih ganteng dikit. Nah, aduh, nggak ada lebih ganteng lagi dari sini. Ya, ini gambar. Bayangan. Ya, foto. Wujud aslinya ini. Ya, saudara lihat gambar? Yang asli? Ya. Saudara yang terkasih, gambar ini bisa menerangkan kepada kita bagaimana sesungguhnya yang aslinya. Oh, Pak Gemi itu rambutnya hitam ya? Ya. Ya. Karena dari gambar. Ya. Jadi kalau saudara lihat orang jalan dari belakang, begitu, ya, rambutnya putih, walaupun mirip, saudara berkata, oh itu bukan Pak Gem. Ya, karena yang ku tahu Pak Gem itu rambutnya hitam. Ya, nah ya saudara boleh lihat tai lalatnya di mana. Ya, nah saudara, nah, hidungnya bagaimana, matanya bagaimana. Jadi dari sini kita bisa melihat yang sesungguhnya, yang aslinya. Jadi gambar ini menerangkan kepada kita, memberikan satu gambaran ataupun bayangan bagi kita bagaimana yang aslinya.
Tadi kemah suci yang jasmani diberikan pada zaman Musa ketika menuntun bangsa Israel keluar. Ya, dari yang jasmani itu kita dapat mengerti, kita dapat memahami bagaimana ibadah yang dikenan Tuhan, bagaimana pelayanan yang Tuhan rindukan, bagaimana suasana kerajaan sorga, bagaimana hubungan jemaat dengan Allah itu. Dari sana kita bisa lihat. Ya, tetapi kemah suci rohani itulah tujuan Tuhan. Siapa kemah suci rohani? Jemaat, gereja. Hidup saya dan hidup saudara, itulah yang menjadi tujuan Tuhan. Tuhan tidak hadir dalam gedung jasmaninya, tetapi Tuhan hadir dalam hati umatnya. Itu tujuannya. Maka disebutkan kemah suci, tempat yang suci. Kalau dulu kemah jasmani itu harus suci. Ya, saudara, sekarang tujuan Tuhan adalah kemah yang rohani, gereja hidup kita. Harus didasari dengan kesucian, supaya Tuhan dapat hadir ataupun berdiam di dalamnya. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih, ya, ini suatu gambar saja. Ya, suatu gambar yang bisa melepaskan suatu kerinduan, ya, pengharapan. Ya, dulu ketika kami bergaul dengan Ibu Gembala ini sebelum menikah, kami jarak jauh. Ya, saya pelayanan di Medan, ya, dia di Batam ini. Ya, saudara, ya dulu belum ada handphone, belum. Ya, belum bisa video call, belum. Ya, PC ya. Apa namanya? Ya, belum ada Facebook, belum. Ya, sudah kirim surat 2 minggu baru sampai. Ya, tunggu balasan 2 minggu lagi. Ya, berapa? Sebulan katanya. Ya, bukan seperti sekarang, ganutokin. Ngamangako. Ya. Nah, udah bangun, udah tidur. Ya, sudah tengah malam ditanya lagi, udah tidur? Ya, kalau sudah tidur mana nyahut lagi? Nah, Alesi Dalia deh. Ya, saudara yang terkasih, paling yang ada gambar, foto. Ya, tetapi ini dapat membangkitkan satu kerinduan, gairah. Tuhan memberikan kepada umatnya pola tabernakel itu, ataupun kemah suci itu, untuk membangkitkan gairah semangat rohani umat Tuhan. Kerinduan, kecintaan kepada sorga. Tetapi yang sesungguhnya yang didambakan Tuhan, bukanlah kemah suci yang jasmani, tapi yang rohani. Maka sama seperti Ibu Gembala ini dulu, walaupun foto saya mungkin ada dia pegang, atau foto dia ada saya pegang, ya saudara, yang saya butuhkan bukan foto itu. Ya, yang saya butuhkan bukan fotonya, orangnya. Ya, Anda sekarang di sini, ini ada orangnya. Ya, hanya nggak ada foto dia ya. Ya, nah, saudara, Anda ya ada fotonya di sini. Saudara tanya saya, Pak Gem, pilih yang mana? Foto atau yang asli, wujud aslinya? Ya saya pilih wujud aslinya. Foto itu kan hanya kenangan saja. Memori, sejarah. Ya, tetapi yang dibutuhkan adalah yang asli. Wujud asli nyatanya. Kemah suci secara jasmani dulu pernah ada. Tetapi itu hanya satu bayangan, gambaran saja. Yang Tuhan dambakan, yang Tuhan rindukan bukan itu. Tetapi yang Tuhan rindukan itu adalah kemah suci rohani. Itulah gereja. Gereja, jemaat, yang menjadi tempat kehadiran dan kediaman Tuhan di dalam roh. Tapi kemah suci yang bagaimana yang Tuhan rindukan? Kemah suci yang didasari dengan kesucian. Didasari dengan kesucian. Oleh sebab itu, dalam kitab Korintus tadi, 1 Korintus pasal yang ke-6, ya, kita sudah membaca ayat 19 sampai kepada ayat 20. Kita naik dulu ke atas,
Dimulai dari ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ya, Tidak tahukah kamu ya, bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? ya, terus. Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Ya, jadi tidak tahukah kamu bahwasanya tubuhmu itu adalah anggota tubuh Kristus? Ya, tempat kediaman Allah, rumah Tuhan, bait Allah. Ya, akan kita najiskankah rumah Allah ini, kemah suci ini? Sekali-kali tidak. Ya, terus. Atau tidak tahukah kamu Ya. bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul Terus. menjadi satu tubuh dengan dia? Ya, terus. Sebab demikianlah kata Nas, Ya. keduanya akan menjadi satu daging. Menjadi satu daging, terus. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Iya, menjadi satu roh. Ya, saudara yang terkasih, ya, dengan siapa kita mengikatkan diri? Ya, sampai dikutip, ya, saudara, diberikan suatu gambaran dimulai daripada hubungan, ya, dalam nikah. Kalau seorang laki-laki mengikatkan dirinya dengan seorang perempuan, maka dia terikat dan menjadi satu. Ya. Saya dengan ibu gembala disatukan dalam satu nikah. Sehingga kami menjadi satu. Ya, maka Alkitab mencatat demikianlah mereka bukan lagi menjadi dua, tetapi menjadi satu. Ya, demikian halnya kalau kita mengikatkan diri kita dengan perempuan cabul Sunda. Ya, saudara, maka kita akan menjadi satu dengan dia. Menjadi sundal. Menjadi najis. Ya. Demikian juga kalau kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan yang adalah kudus, ya, maka kita menjadi satu dengan Dia dalam kekudusan. Dalam kekudusan. Ya. Tuhan mau berdiam, mau menyatu dengan kita. Ya. Sebab kita adalah rumahnya, baitnya. Tetapi harus dalam kekudusan, kesucian. Sebab Allah itu kudus. Coba terus dulu, kita lanjutkan dulu. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan ya, terus. menjadi satu roh dengan dia. Ya, ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Karena itu, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Terus. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Ya, terus. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Iya. Nah, saudara, yang saya mau sampaikan bahwasanya kemah suci yang rohani adalah gereja, jemaat. Hidup kita, hati kita lah yang menjadi tempat kehadiran dan kediaman Tuhan. Amin. Namun harus didasari dengan kesucian. Supaya Tuhan hadir. Jangan hidup kita ini ya dinodai, dikotori oleh segala dosa. Jangan sampai hidup kita ini menjijikkan dalam pandangan Tuhan karena dikuasai oleh dosa. Bait suci yang sudah dikuasai oleh dosa. Pada zaman Nabi Yehezkiel, ya, pada zaman Nabi Yehezkiel pasal yang ke-8. Di situ bait suci sudah dimasuki, dikuasai oleh dosa. Ya. Pada pasalnya yang ke-8, bait suci itu sudah dinajiskan. Lalu pada pasal yang ke-9, ya, bait suci itu dihajar, dipukul. Ya, maka Tuhan panggil para pemukul-pemukul untuk memukulnya. Dimulai memukul para imam-imam. Ya, sudah. Lalu nanti pada pasal 10, kemuliaan Tuhan meninggalkan kemah suci. Kenapa kemuliaan Tuhan meninggalkan kemah suci? Kenapa kemuliaan Tuhan meninggalkan gereja? Kenapa Tuhan menghukumnya? Kenapa Tuhan memukulnya? Itu diawali dari pasal 8, karena bait sucinya sudah dimasuki, dikuasai oleh kenajisan. Hidup kita yang adalah bait sucinya Tuhan harus didasari dengan kesucian.
kekudusan itu. Ketika kenajisan sudah menguasai, ketika kenajisan sudah memenuhinya, maka Tuhan nanti akan pukul, hajar. Ya, Tuhan izinkan hukuman-hukuman, peringatan-peringatan, hajaran-hajaran, ya, yang sifatnya menyakitkan. Ya, dan kalau masih terus berkelanjutan dalam kenajisan itu, nanti kemuliaan Tuhan meninggalkan. Maka bait suci itu harus kudus. Saya kutip sebentar kitab Yesekiel pasalnya yang ke-8. Ya. Yesekiel pasal 8. Mari sebentar kita lihat perikopnya dulu. Berhala kekejian yang ada di dalam bait Allah. Iya, berhala kekejian ada di dalam bait Allah. Ya, rumah Tuhan yang seharusnya kudus, tetapi sudah dimasuki oleh berhala-berhala kekejian ataupun kenajisan-kenajisan. Ya, saya hanya kutip beberapa ayat saja yang sangat penting. Ya, karena kalau kita baca keseluruhannya ini sangat terlalu panjang. Nanti saudara boleh baca itu dari pasal 8 sampai kepada pasal 10 supaya lebih memahami lagi. Lompat saja langsung ayat 7. Demikian. Iya, bagaimana Yesekiel ini mendapat penglihatan ya dari Tuhan ataupun wahyu mengenai kemah suci atau bait suci. Ayat 7. Dan dibawanya aku ke pintu pelataran. Pintu aku pelataran. melihat Ya. sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Iya, ada lubang pada tembok bait suci itu. Terus Firman-Nya kepadaku, iya, terus. hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Iya, terus. Sesudah aku memperbesar lubang itu, Iya. lihat ada sebuah pintu. Ya, mulai diperbesar. Sehingga Yesekiel bisa melihat ke dalamnya. Dia melihat ada sebuah pintu. Terus. Firman-Nya kepadaku, Terus. masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat Ya. yang mereka lakukan di sini. Ya, lihatlah. Ya, perbuatan-perbuatan keji yang jahat yang mereka lakukan di sini. Di bait suci. Ya, jadi bait suci itu sudah dipenuhi dengan kenajisan, berhala-berhala. Sehingga Tuhan tidak hadir lagi. Justru yang ada penghukuman Tuhan, hajaran Tuhan. Ya, saudara, dan nanti akan berlanjut hilangnya kemuliaan. Maka kalau hidup kita ini tidak ditandai, didasari dengan kekudusan, kesucian. Yang ada di dalamnya hanya dosa, berhala, kenajisan. Ya, maka Tuhan nanti akan menghajar, menghukum, disiplin, memberi peringatan-peringatan. Dan kalau masih terus berkelanjutan, maka Tuhan akan menarik kemuliaannya. Sehingga menjadi ikabot, kehilangan kemuliaan Allah. Dan mengalami kekalahan-kekalahan yang besar. Ya. Maka ketika Tuhan memperlihatkan kepada Yesekiel, apa yang dia lihat? Terus, Lalu aku masuk dan melihat, ya, sungguh segala gambar-gambar binatang melata segala gambar-gambar binatang melata terus. dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, Terus. dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Ini gambar-gambar berhala yang menajiskan. Ini yang ada di dalamnya. Dalam suatu penglihatan yang diperlihatkan kepada Yesekiel. Bukankah dosa ini juga sangat marak pada zaman akhir ini? Ya, orang berdosa dengan gambar-gambar. Ya, dengan gambar-gambar yang porno. Dengan video-video yang porno. Yang mudah diakses melalui handphone saudara. Yang akan menajiskan umat Tuhan. Hati hidupnya. Ya. Saudara yang terkasih. Ya. Ini dosa berhala pada zaman akhir ini. Dan sangat mudah diakses.
Apalagi zaman kita sekarang ini. Betapa banyak kehidupan orang-orang muda yang rusak, yang hancur. Betapa banyak kehidupan nikah-nikah rumah tangga yang rusak, yang hancur. Dingin dalam kasih. Ya. Oleh karena dosa-dosa berhala kenajisan ini yang telah masuk ke dalam bait suci. Saudara yang terkasih, ini diawali dari pasal 8 ini. Ya. Kalau tadi saya sampaikan bait suci secara rohani yang menjadi tujuan Tuhan adalah gereja. Ya. Maka kalau sempat gereja, jemaat, ya, sudah dikuasai, disusupi oleh dosa-dosa kenajisan, dosa-dosa berhala ini. Yang masuk ke dalam, yang diadopsi di dalam adalah gambar-gambar yang menajiskan. Foto-foto yang menajiskan. Ya. Berhala-berhala akhir zaman ini. Bagaimana Tuhan mau hadir? Bagaimana Tuhan mau menyatakan kemuliaannya? Ini sangat bahaya sekali. Ya, bagi gereja Tuhan. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, banyak orang hancur. Ya, orang-orang muda, remaja-remaja, anak-anak, bahkan nikah-nikah rumah tangga. Karena dosa-dosa yang seperti ini. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan. Ya, kalau kita lompat ke sini, ya, dalam ayatnya yang ke-12, ayat 12. Firman-Nya kepadaku, Ya. kau lihatkah hai anak manusia, Ya, terus. apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan? Ya, jadi bukan hanya jemaat saja, termasuk para penatua. Apa yang mereka lakukan di dalam kegelapan? Terus. Masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Ya, di tempat-tempat yang tersembunyi. Ya, di kamar-kamar yang gelap. Coba terus. Sebab mereka berkata, Ya. Tuhan tidak melihat kita, Ya. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Merasa Tuhan tidak tahu. Merasa Tuhan tidak melihat. Ya, merasa Tuhan tidak ada. Sehingga tetap dalam dosa itu, kenajisan itu, berhala-berhala itu. Ini para tua-tua. Jadi bukan hanya orang-orang muda, bukan hanya jemaat biasa, termasuk para tua-tua. Bagaimana dosa-dosa kenajisan yang menajiskan bait suci dan berhala-berhala ini menguasai. Bahkan terus. Ayat selanjutnya. Ditambahkannya lagi, Iya, terus. engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Ya, Tuhan berkata kepada Hesekiel, engkau akan melihat lebih besar lagi. Perbuatan-perbuatan mereka yang begitu keji. Terus. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan Terus? yang di sebelah utara. Ya. Sungguh, Ya. di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Ya, perempuan-perempuan yang hidup dalam dosa-dosa berhala. Ya, dewa-dewa Tamus. Ya, bukan menangis di bawah kaki Tuhan, tetapi menangisi berhala-berhala. Berhala-berhala kecantikan. Ya, saudara yang terkasih, ya, ini yang ditangisi dewa Tamus. Ya. Jadi bukan hanya tua-tuanya saja, termasuk juga para perempuan-perempuan. Hidup dalam dosa-dosa kenajisan, berhala-berhala itu. Bahkan terus,
Firman-Nya kepadaku, Ya. hai anak manusia, Ya. kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Ya. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Engkau masih akan melihat. Ya, dosa perbuatan-perbuatan yang lebih besar lagi daripada ini, kata Tuhan. Lalu apa yang dilakukan terus? Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Ke Tuhan. pelataran dalam rumah Tuhan terus. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan. Ya. Di antara balai bait suci dan mesbah, Ya, terus. ada kira-kira 25 orang laki-laki Ya. yang Membelakangi Tuhan terus. dan menghadap ke sebelah timur, Dan mulai sambil menghadap sujud ke pada timur. matahari di sebelah timur. Menyembah kepada dewa matahari dengan membelakangi itu Tuhan. Jadi memang betul-betul sudah berpaling dari Tuhan. Nah, sudah menghadap ke timur. Meninggalkan hadirat Tuhan. Ini bagaikan keluar dari suasana tabernakel, bagaikan keluar dari suasana kerajaan sorga. Kalau sudah keluar dari suasana tabernakel, berarti keluar dari suasana hadirat Tuhan. Kalaupun masih melayani, tidak lagi di dalam hadirat Tuhan. Tidak lagi dalam suasana kerajaan sorga. Ini kondisinya. Ya, saudara yang terkasih. Jadi kalau kita pelajari sebenarnya kitab Yeskiel ini, bagaimana dosa-dosa berhala-berhala kenajisan itu masuk ke dalam bait suci. Lalu pada pasal 9, ya, ini nanti Tuhan pukul. Ya, pasal 9 ayat 3 sampai kepada ayatnya yang ke-6, oh pukul, kata Tuhan. Dihajar, iya. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas Ya, sudah tempatnya terangkat. semula Iya, terus. ke atas ambang pintu bait suci. Ya. Dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Iya, terus. Firman Tuhan kepadanya, Ya. berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Iya, terus. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota ini, dan pukullah sampai mati. Pukul sampai Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Jangan merasa sayang. Jangan kenal belas kasihan. Dimulai dari siapa terus? Orang-orang tua, teruna-teruna, anak darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, terus bunuh dan musnahkan. Ya, karena sudah gagal menjadi bait sucinya. Ya. Jadi pada pasal yang ke-8, bait suci itu sudah dikuasai oleh dosa-dosa, kenajisan dan berhala-berhala. Baik para tua-tua, ya, maupun teruna-teruna muda, anak-anak, sampai kepada perempuan-perempuan sudah dikuasai oleh dosa-dosa kenajisan itu. Maka pada pasal 9 Tuhan harus hukum, Tuhan ajar. Ya. Jadi untuk kita sekarang ini kadangkala tidak heran kalau hidup kita pun tidak menguduskan diri. Tidak mendasarkan kehidupan kita itu di atas kekudusan, kesucian Allah yang menjadi tempat kehadiran Tuhan. Ya. Tetapi hidup kita dikuasai oleh dosa-dosa kenajisan, berhala-berhala, bahkan segala dosa menguasai hidup kita. Ada kalanya Tuhan akan menghukum, menghajar. Supaya kita kembali ke dalam jalan Tuhan. Amin. Namun kalau tetap dalam dosa itu, dalam kesalahan itu, maka pada pasal 10 nanti Tuhan tarik kemuliaannya. Ya, Tuhan tinggalkan. Pasal 10 perikopnya saja. Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Iya, sehingga kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Kita ini bernilai karena kita ini memiliki kemuliaan Tuhan. Kalau kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, tidak ada lagi. Saudara, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saudara itu bernilai kalau dalam hidupmu masih ada kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan kita, sudah selesai.
Kita sama dengan debu tanah yang tidak bernilai. Ya. Jadi dosa menguasai, Tuhan menghukum, menghajarnya. Baik teruna-teruna muda, anak-anak darah, perempuan-perempuan, anak-anak yang kecil, termasuk para tua-tua. Supaya semua menjadi tempat kehadiran Allah. Amin. Ya. Baik anak-anak, remaja-remaja, orang-orang muda, penatua-penatua, pelayan-pelayan Tuhan, perempuan-perempuan, siapapun kita. Kita adalah kemah sucinya Tuhan. Harus didasari dengan kesucian. Jangan sampai dimasuki, disusupi oleh segala dosa-dosa, kenajisan dan berhala-berhala itu yang membuat Tuhan meninggalkan. Pelihara dan dasari hidup kita dengan kekudusan ataupun kesucian itu supaya Tuhan dapat hadir. Ya. Nah, kembali kepada kitab Keluaran. Keluaran pasal 25. Tadi saya sudah sampaikan ada 3 poin yang sangat penting. Ayat 8, mereka harus membuat kemah suci atau tempat kudus bagiku, kata Tuhan. Baru kali yang kedua, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Ya, ayat yang sudah sering saya kutip dari kitab Imamat pasal 26, dari ayat 11 sampai kepada ayatnya yang ke-13. Ya, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, supaya hatiku tidak muak, kata Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah hadir, Tuhan tidak muak terhadap umatnya. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya sebenarnya ini menjadi sesuatu hal yang menakutkan sebenarnya bagi musuh. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah gereja, Tuhan hadir dalam hidup kita, itu hal yang menakutkan bagi musuh. Siapa musuh kita? Peter. Siapa musuh kita? Hah? Duh, nggak tahu musuhnya. Siapa musuh kita? Ikan bilis. Musuh kita adalah iblis, setan. Amin. Amin. Ya. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, ya, kehadiran Tuhan melalui kemah sucinya, itu hal yang menakutkan sebenarnya bagi musuh. Satu peristiwa ketika bangsa Israel berperang melawan orang Filistin pada zaman Imam Eli. Ya. Saudara, bangsa Israel mengalami satu kekalahan. Ketika mereka mengalami satu kekalahan, maka mereka membawa kemah suci, terlebih tabut perjanjian, ke medan perang. Sebagai lambang kehadiran Tuhan. Ya. Ketika kemah suci itu dibawa, tabut perjanjian itu dibawa, maka bersoraklah Israel. Ketika mereka bersorak, itu suatu hal yang sangat menakutkan bagi orang Filistin. Ketika orang Filistin mendengarkan itu, oh, Allah mereka sudah datang. Allah mereka sudah hadir. Allah yang dahsyat yang pernah menghukum Mesir dengan berbagai-bagai tulah. Maka kehadiran Tuhan itu adalah hal yang menakutkan bagi musuh. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, maka musuh akan gemetar. Ya. Kalau Tuhan hadir dalam pelayanan kita, maka musuh akan gemetar. Amin. Tapi kalau Tuhan gak hadir, ya sudah. Walaupun suara kita sudah keluar semua, sama lidah kita pun udah ikut keluar. Ya, semua drum ini sudah dipukuli sampai pecah, bocor. Ya, semua tus dari keyboard ini juga rusak. Semua tali gitar itu juga putus. Kalau Tuhan tidak hadir, setan tidak gemetar. Ya.
Ya, walaupun kita berjingkrak-jingkrak, kaki ke atas, tangan ke bawah, kepala ke bawah, toh juga setan tidak gemetar kalau Tuhan dah hadir. Tapi kalau Tuhan hadir, itu hal yang menakutkan bagi setan. Kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, itu hal yang menakutkan bagi setan. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan orang-orang muda, itu orang-orang muda yang ditakuti oleh setan. Tapi kalau Tuhan tidak hadir dalam hidup masa mudamu, setan berkata, bro, kita kawan, bestie. Ya, dari kampung kita bestie, di perantauan ini juga kita bestie. Ya, jangan kau rusakkan bestie kita hanya karena puji-pujianmu, karena ibadahmu, karena gerejamu, kata setan. Ya, tetapi ketika Tuhan hadir dalam hidup masa mudamu, engkau orang-orang muda yang ditakuti oleh setan. Haleluya. Ya. Nah, kalau Tuhan hadir dalam nikahmu, itu nikah yang paling ditakuti oleh setan. Jangan katakan keluarga kami diganggu sama setan. Ya. Tolonglah, please. Ya. Ya. Antarlah kami supaya kami tidur di gereja. Saudaraku, hadirkan Tuhan dalam nikahmu. 1 Samuel pasal 4. Saya kutip dulu 1 Samuel pasal 4. Kita boleh baca dari ayatnya yang keempat saja. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam, Ya. yang bersemayam di atas para kerub. Ya. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Ya. Terus. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, Ya. bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Bumi bergetar karena Tuhan hadir. Terus. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, Ya. apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Terus. Ketika diketahui diketahui bahwa mereka, tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan tabut itu, Tuhan telah sampai ke perkemahan itu. Terus. ketakutanlah orang Filistin, Ya. sebab kata mereka, Ya. Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Ya. Terus. Dan mereka berkata, Ya. celakalah kita, Terus. sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Ini rasa takut membayangi Filistin yang menjadi musuh Israel. Mereka berkata, celaka kita. Allahnya sudah hadir, Allahnya sudah datang. Maka kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, itu adalah hal yang menakutkan bagi musuh. Bukan kita yang takut. Ini kadangkala jemaat yang takut. Takut sama siapa? Sama setan. Takut sama siapa? Sama hantu. Takut sama siapa? Sama penyakit. Takut sama siapa? Takut sama maut, kematian. Harusnya musuh yang takut kepada gereja. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah gereja. Setan yang takut kepada hidup masa mudamu. Setan yang takut kepada nikahmu. Setan yang takut kepada anak-anakmu. Maka hadirkan Tuhan. Haleluya. Ya. Tapi kalau Tuhan gak hadir, ya, ini keadaan yang sangat memprihatinkan. Suami kerasukan, istri lebih lagi. Karena Tuhan tidak hadir dalam nikah. Kalau Tuhan hadir, sampai musuh berkata, celaka kita. Sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Ya, ayat 8, perhatikan. Celaka kita. Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Trauma setan. Jangan sampai saudara yang trauma. Haleluya. Ya, harusnya setan yang trauma. Ya.
Dulu Mesir pernah dihajar habis-habisan. Ini Tuhannya sudah datang. Ini hal yang menakutkan, ini hal yang dahsyat. Kata orang Filistin. Maka kalau Tuhan hadir, ya sudah. Ya, setan ketakutan, bereaksi. Ya, tidak mampu berbuat apa-apa. Suatu waktu, Yesus datang pelayanan ke Kapernaum. Begitu sampai di Kapernaum, masuk ke bait suci. Ternyata di dalam bait suci itu, selama ini ada jemaat yang selalu kerasukan. Ya, sebelumnya nggak apa-apa. Kalau orang Farisi, ahli Taurat yang melayani, biasa-biasa saja. Karena besti. Ya, sahabatnya. Tetapi ketika Yesus hadir, langsung reaksi. Ya, setan berkata, apa urusanmu? Ya, engkau yang kudus dari Allah. Jadi kehadiran Tuhan itu membawa reaksi bagi setan. Setan gelisah. Bukan jemaat yang gelisah. Kalau jemaat gelisah, karena Tuhan tidak hadir dalam hidupmu. Maka hadirkan Tuhan supaya kita aman. Yang gelisah, setan. Haleluya. Ya, Markus ya. Markus pasal 1. 1 ayat 21 dimulai. Iya. Mereka tiba di Kapernaum. Iya. Setelah hari Sabat mulai, Iya. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Terus. Mereka takjub mendengar pengajarannya, Iya. sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, Terus. tidak seperti ahli-ahli Taurat. Iya terus. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, Iya. ada seorang yang kerasukan roh jahat. Iya lanjutkan. Orang itu berteriak, Apa katanya? apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Terus. Engkau datang hendak membinasakan kami? Iya. Aku tahu siapa engkau, Terus. yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, Terus. diam, keluarlah daripadanya. Iya. Iya. Nah, jadi sebelumnya yang melayani di sana orang Farisi dan ahli Taurat, tidak ada reaksinya. Ya, sudah, setan tidak takut. Walaupun ada orang Farisi, ahli Taurat, ahli Taurat, ahli hukum. Ya, kalau menerangkan, mantap. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, menjelaskan luar biasa. Tetapi kalau Tuhan tidak hadir, ya, tidak ada reaksinya. Aman-aman saja. Ya. Tetapi ketika Tuhan hadir, setan akan merasa ketakutan. Dan bereaksi, berkata, apa urusanmu? Dan ketika Yesus menghardiknya, keluar, selesai. Bebas. Yesus hadir, terjadi kebebasan. Yesus hadir, terjadi kelepasan. Yesus hadir, terjadi kemenangan. Amin. Hal yang sama pada pasal yang kelima. Ketika Yesus kembali melanjutkan perjalanan pelayanannya sampai ke satu daerah Gerasa. Di sana ada juga seorang yang diikat oleh roh jahat. Sudah begitu lama, bahkan pernah dirantai, berulang-ulang dirantai, namun dapat diputuskan rantainya. Tetapi ketika Yesus hadir di sana, maka itu hal yang menakutkan bagi setan. Pasal 5, ayat 1. Demikian. Iya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Iya terus. Baru saja Yesus turun dari perahu. Iya terus. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Iya dia. terus. Orang itu diam di sana. Iya. Dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Gak ada yang sanggup sekalipun mengikatnya. dengan rantai. Terus. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Iya terus. Tetapi rantainya diputuskannya. Diputuskan Dan terus. belenggunya dimusnahkannya. Iya terus. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Gak ada yang mampu menjinakkannya. Terus. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan Iya. dan di bukit-bukit. Terus. Sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Iya, memukuli dirinya. Terus lanjutkan. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, Iya. berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Iya terus. Dan dengan keras ia berteriak, Iya. apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Iya terus. Demi Allah jangan siksa aku. Ya demi Allah jangan siksa aku. Setan yang bermohon.
Oh ya, dan jangan bermohon kepada setan. Amin. Ya, jangan sampai kita yang bermohon kepada setan. Harusnya setan yang bermohon. Ya, ini kadangkala manusia yang bermohon, jemaat yang bermohon. Setan, tolonglah. Ya, jangan siksa aku. Jangan buat aku tersisa seperti ini. Harusnya setan yang bermohon. Jangan siksa aku, kata setan. Ya, coba terus. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Keluar. Dan terjadi kebebasan. Ya, sudah, terjadi kelepasan. Yang saya mau sampaikan bahwasanya, kalau Tuhan hadir, maka musuh kita akan merasa takut. Maka hadirkan Tuhan dalam hidup kita, saudara, supaya setan pun, dosa pun tidak bisa menyentuh kita. Hadirkan Tuhan dalam hidup masa mudamu, dalam nikahmu, dalam pelayananmu. Supaya kita mengalami kemenangan-kemenangan. Ya. Reaksi mungkin dari setan itu bisa terjadi. Ya, saudara, reaksi mungkin bisa terjadi. Seperti suatu perlawanan. Namun kalau Tuhan hadir, ya, maka akan terjadi kelepasan. Kalau Tuhan hadir, maka akan terjadi kemenangan. Kalau Tuhan hadir, maka di situ akan terjadi ketenangan. Amin. Ya, sama seperti ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam satu perahu. Itu masih juga dalam Markus pasal yang keempat itu. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam perahu, lalu Yesus tertidur. Maka datanglah angin topan, badai. Ya, yang menggoncang, mengusik perjalanan itu. Tetapi karena Yesus hadir di situ, maka Tuhan pun dapat menenangkan segala angin ribut. Tuhan pun dapat menenangkan segala gelombang. Reaksi dari setan ketika Tuhan hadir bisa saja ada. Baik dalam hidup kita maupun juga dalam pelayanan-pelayanan kita, dalam ibadah kita. Namun kalau Tuhan hadir di situ, Tuhan hadir dalam ibadah kita, Tuhan hadir dalam pelayanan kita, Tuhan hadir dalam hidup kita maupun dalam nikah kita, Tuhan dapat menenangkannya. Memberikan ketenangan. Memberikan kenyamanan. Amin. Ya. Saudara yang terkasih, dan kalau Tuhan hadir di dalam bait sucinya, ya, maka pandangan dan perhatian Tuhan akan tertuju ke dalam bait suci itu sampai selama-lamanya. Tuhan pernah berkata begini kepada Salomo setelah Salomo membangun kemah suci bagi Tuhan. Ya, mataku, pandanganku dan hatiku akan tetap ada di bait suci yang engkau bangun ini. Dan kerajaanmu akan kukokohkan selama engkau berpegang teguh seperti ayahmu Daud dalam ketulusan dan kemurnian dalam mengikut aku, kata Tuhan. Ya, kitab 1 Raja-Raja pasal 9. Pasal 9. Kita lihat dulu dari ayat 3. Demikian firman Tuhan. Iya. Firman Tuhan kepadanya, telah ku dengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Terus, aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini, untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Akan ada di situ sepanjang masa, kata Tuhan. Ya. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah bait sucinya, maka Tuhan berkata, mataku dan hatiku, perhatianku dan cintaku akan kutujukan kepadanya. Ya. Maka kalau hidup kita ini menjadi bait suci tempat kehadiran Tuhan, perhatian Tuhan, fokus Tuhan, dan hatinya Tuhan atau cintanya Tuhan tertuju kepada kita. Amin. Bahkan terus lanjutkan. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu. Kalau engkau hidup di hadapanku seperti Daud ayahmu,
Kalau engkau masih terus meneruskan ketulusan dan kemurnian hatimu, kata Tuhan, terus. dengan tulus hati dan dengan benar, Ya, terus. dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, Ya. dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, Ya, terus. maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel Aku untuk selama-lamanya. teguhkan tahta kerajaanmu. Berkat kerajaan itu, saudara, menjadi miliknya. Ya, dengan syarat menjaga hati dalam ketulusan dan kemurnian. Kalau kita tetap hati kita tulus dan murni dalam mengikut Tuhan, maka berkat kerajaan itu tetap menjadi milik kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Apa berkat kerajaan bagi kita? Kita Roma pasal 14 ayat yang ke-17 mencatat, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Berkat kerajaan sorga ini akan tetap menjadi milik kita kalau kita menjaga hati yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya hari ini kita bersuka cita, bukan hanya hari ini kita hidup benar, bukan hanya hari ini kita mengalami damai sejahteranya, tetapi berkat kerajaan sorga ini akan kita alami sampai selama-lamanya. Selama kita menjaga hati yang murni dan tulus di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, jaga hatimu dalam ketulusan dan kemurnian. Pelayan-pelayan Tuhan, jaga hatimu dalam ketulusan dan kemurnian. Ya, kalau kita sudah membangun kehidupan rohani kita menjadi tempat kediaman Allah, jaga itu dalam ketulusan dan kemurnian, supaya berkat kerajaan sorga itu menjadi milik kita. Haleluya, haleluya. Waktu kita terbatas, saudara. Nanti saya akan lanjutkan dalam ibadah kita yang kedua. Ya, kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Kita masih akan mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti firman-Nya dan berkat firman-Nya menjadi milik kita.